Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Ramadhani, NIM 24221167. Saya akan menjelaskan tentang komponen pasif, komponen aktif, dan juga alat ukur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen pasif. Komponen pasif adalah elemen dalam rangkaian listrik yang tidak memerlukan sumber energi eksternal untuk beroperasi. Komponen ini tidak mengubah energi listrik menjadi bentuk lain, tetapi dapat menyimpan, mengalirkan, atau mengatur arus listrik. Ada beberapa contoh utama komponen pasif, yaitu yang pertama resistor atau tahanan. Resistor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengatur aluran listrik dalam suatu rangkaian. Fungsi utamanya adalah menambah hambatan dalam sirkuit yang dapat digunakan untuk membatasi arus, membagi tekanan, dan mengatur sinyal. Resistor terbuat dari material atau bahan karbon dan keramik yang berbentuk tabung. Semakin besar kapasitas resistor, semakin besar pula diameter tabung yang digunakan. Fungsi resistor yaitu penghambat arus listrik, pembagi tekanan, pembagi arus, dan pengaman arus. Contoh utama yang kedua yaitu kapasitor atau kondensator. Kapasitor atau yang biasa dikenal juga dengan kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik di dalam medan listrik selama batas waktu tertentu dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik tersebut. Kapasitor dalam rangkaian elektronika biasa dilambangkan dengan huruf C. Fungsi kondensator atau kapasitor. Manfaat kondensator dalam rangkaian elektronika sangat dibutuhkan, terlebih lagi untuk menghindari loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan, menyimpan muatan atau daya listrik dalam rangkaian, menentukan panjang gelombang pada radio penerima, dan sebagai filter di dalam rangkaian catu daya atau power supply. Contoh utama yang ketiga yaitu ada induktor atau kumparan. Induktor disebut sebagai komponen pasif sama seperti resistor dan kapasitor dan merupakan elektronik yang diberi label L. Induktor berfungsi menjaga arus tetap konstan. Kemampuan induktor dinyatakan dengan induktansi. Fungsi dari induktor yaitu mengatur frekuensi serta memfilternya. Induktor umumnya dapat ditemui pada perangkat-perangkat elektronik yang terhubung dalam frekuensi, misalnya tuner, sedangkan induktor pada DC berfungsi menstabilkan tegangan arus. Contoh yang keempat yaitu transformator. Transformator adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk listrik menjadi suatu energi listrik yang lainnya. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Pada umumnya, transformator berbentuk kumparan dari kawat yang dililitkan pada suatu inti besi. Selain itu, terdapat dua jenis kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer adalah lilitan pada suatu sisi inti besi dan menjadi tempat masuknya arus listrik. Sementara itu, kumparan sekunder adalah lilitan sisi lainnya dari inti besi dan menjadi tempat keluar masuknya arus listrik. Fungsi transformator. Fungsi dari transformator adalah mengubah besaran listrik atau rangkaian. Adapun besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator adalah tegangan. Transformator berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen yang memerlukan arus atau tegangan internal agar berfungsi dengan baik. Fungsi dari komponen ini yaitu untuk mengarahkan arus listrik dan mengubah bentuk energi. Kita masuk ke diode. Diode adalah komponen elektronika yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah saja, dan jika arusnya terbalik, maka diode akan menghambat arus listrik tersebut. Karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus listrik dari satu arah dan menghambat arus listrik dari arah lain sebaliknya. Diode cahaya. Diode cahaya merupakan diode yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Cahaya yang berwarna hijau, jingga, kuning, biru,
merah, dan putih tergantung pada panjang gelombang dan jenis senyawa konduktor yang digunakannya. Diode foto. Diode foto atau fotodiode adalah jenis diode yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Diode ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti sensor cahaya kamera, sensor penghitung kendaraan, skaner berkode, dan peralatan medis. Diode laser. Diode laser adalah jenis diode yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koheren yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Diode laser ini sering digunakan pada perangkat audio spektrum seperti player DVD dan Blu-ray, laser pointer, scanner barcode, atau alat ukur jarak dan printer laser. Diodo Zener. Diodo Zener adalah jenis diode yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias. Karakteristik diode Zener adalah dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik apabila tegangan mencapai titik tegangan breakdown-nya. Namun, saat forward bias, diode Zener ini dapat menghantarkan arus listrik seperti diode normal pada umumnya. Diode bridge adalah nama sebuah komponen yang erat kaitannya dengan bidang kelistrikan. Fungsi diode bridge adalah mengubah arus input AC, yaitu alternating arus bolak-balik agar menjadi output DC, yaitu direct current atau arus arah. Diode Schottky. Diode Schottky adalah komponen semikonduktor yang memiliki sambungan antara logam dan semikonduktor, bukan sambungan PN seperti pada diode konvensional. Selain diode, contoh komponen aktif yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar. Transistor dapat mengontrol aliran arus listrik dalam sirkuit dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti radio, televisi, dan komputer. Transistor memainkan peran penting dalam teknologi modern karena kemampuannya memperluas sinyal dan mengatur arus. Ada beberapa jenis transistor. Salah satunya yang pertama yaitu transistor efek medan. Transistor efek medan adalah jenis transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengontrol arus. Ada dua tipe utama, N-channel dan P-channel. Fungsi utama: penguatan digunakan dalam amplifier untuk meningkatkan sinyal. Switching berfungsi sebagai saklar dalam rangkaian digital. Transistor bipolar. Transistor yang kedua yaitu transistor bipolar. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang menggunakan arus listrik untuk mengontrol arus lainnya. Ada dua tipe utama yaitu NPN dan PNP. Struktur dan fungsi: NPN terdiri dari dua lapisan N negatif dan satu lapisan P positif di tengah. PNP terdiri dari dua lapisan P dan satu lapisan N di tengah. Transistor LGBT. Transistor LGBT adalah jenis transistor yang menggabungkan karakteristik transistor bipolar dan efek medan. Transistor ini memiliki struktur yang memungkinkan pengendalian arus dengan efisiensi tinggi, sehingga sering digunakan dalam aplikasi daya tinggi dan frekuensi tinggi. Yang keempat yaitu transistor Darlington. Transistor Darlington adalah konfigurasi dua transistor bipolar yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga arus yang mengalir melalui satu transistor menjadi basis untuk transistor kedua. Hal ini menghasilkan penguatan arus yang sangat tinggi. Transistor selanjutnya yaitu transistor foto. Transistor foto atau fototransistor adalah jenis transistor yang responsif terhadap cahaya. Mereka mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sensor cahaya, pengendalian remote, dan perangkat optoelektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat ukur. Dalam fisika dan teknik, pengukuran merupakan aktivitas yang membandingkan kuantitas fisik dan
dari objek dan kejadian dunia nyata. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Seluruh alat pengukur dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran dinamakan metrologi. Contoh alat ukur elektronik yaitu yang pertama ohm meter, yang kedua ampere meter, yang ketiga voltmeter, yang keempat multitester analog dan digital, yang kelima oszilloskop, yang keenam generator fungsi, yang ketujuh digital signal analyzer, yang ke-8 spektrometer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ohm meter. ohm meter adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur resistansi atau hambatan listrik dalam suatu komponen atau rangkaian. Alat ini biasanya merupakan bagian dari multimeter, tetapi ada juga yang berfungsi khusus sebagai ohm meter. Fungsi dan cara kerja: mengukur resistansi. ohm memberikan nilai resistansi dalam ohm. Sumber arus. Alat ini menggunakan sumber arus internal untuk mengalirkan arus komponen. Yang kedua yaitu ampere meter. Ampere meter atau ampere meter adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian. Biasanya dalam suatu ampere ada beberapa jenis ampere meter, termasuk ampere meter analog, menggunakan jarum untuk menunjukkan nilai pada skala. Ampere meter digital menampilkan hasil pengukuran dalam angka lebih mudah dibaca dan sering lebih akurat. Yang ketiga ada voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu rangkaian, biasanya dalam satuan volt atau V. Selanjutnya, multitester analog atau digital. Multitester adalah alat ukur yang dapat mengukur berbagai parameter listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Terdapat dua jenis multitester, yaitu analog dan digital. Multitester analog tampilan menggunakan jarum yang bergerak pada skala untuk menunjukkan nilai. Kelebihan: mudah dibaca pada beberapa kondisi dan dapat menunjukkan perubahan secara real time. Kekurangan: akurasi yang lebih rendah dan lebih sulit untuk dibaca pada kondisi pencahayaan tertentu. Selanjutnya yaitu oszilloskop, adalah alat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis bentuk gelombang sinyal listrik. Alat ini menampilkan perubahan tegangan terhadap waktu, memungkinkan pengguna untuk mengambil amplitudo, frekuensi, dan bentuk gelombang dari sinyal yang diuji. Selanjutnya yaitu generator fungsi, adalah alat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik dan berbagai bentuk gelombang seperti sinusoidal, persegi, segitiga, dan dentuman. Alat ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk pengujian alat elektronik, penelitian, dan pendidikan. Selanjutnya adalah digital signal analyzer, adalah alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis sinyal digital. Alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk telekomunikasi, rekayasa audio, dan elektronik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, spektrometer, adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal radio atau sinyal lainnya. Alat ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi, siaran, dan pengujian pada peralatan elektronik.